Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya Wendy Rio Wijaya. Kelompok 7 beranggotakan Fadlina Aisyah, Sulistiani, Teni Rosmalia, Nur Indah Lestari Kusuma, dan Rizka Hairunisa. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyampaian materi pertama. Oke, kali ini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang peran pendidikan non-formal dalam meningkatkan kualitas warga belajar. Oke, langsung saja saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian pendidikan. Di sini dijelaskan pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Dapat diartikan, pendidikan merupakan proses yang merupakan proses menuju mengetahui suatu ilmu pengetahuan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi bisa juga memungkinkan secara otodidak. UNESCO merupakan penggagas pendidikan berkelanjutan atau lebih populernya sebagai penggagas long life education, yang tujuannya itu untuk memperbarui kehidupan dari orang dewasa ataupun kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sulistiani. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, bahwa terdapat 3 jenis pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, ada yang disebut dengan pendidikan informal, di mana pendidikan informal ini merupakan pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan juga bertanggung jawab. Pendidikan informal ini merupakan pendidikan yang paling dasar yang pasti ditempuh atau dilalui oleh setiap individu. Yang kedua, ada yang disebut dengan pendidikan formal, yaitu pendidikan yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia, mengingat sifatnya yang formal dan juga diakui oleh nasional maupun internasional. Nah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan pendidikan non-formal, di mana pendidikan non-formal ini berada di luar pendidikan formal, yang hadir sebagai pelengkap, penambah, atau bahkan pengganti pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan juga bimbingan, sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan juga negara. Nah, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat menempuh atau mengenyam pendidikan formal. Sedangkan jika kita mengacu ke dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan non-formal ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian pendidikan sepanjang hayat. Banyak sekali yang mendefinisikan pendidikan sepanjang hayat itu tersendiri, dan di sini kami mengambil salah satunya, yaitu pendidikan sepanjang hayat menurut para tokoh pendidikan, bahwa belajar merupakan proses yang berkelanjutan dari satu bentuk lain melalui kehidupan. Maksud bentuk di sini adalah pengalaman atau kejadian, di mana setiap individu dari satu pengalaman ke pengalaman lain, dari kejadian satu kejadian lain, pasti akan mengambil pelajaran untuk nanti dijadikan acuan di kehidupan selanjutnya. Karena guru yang paling baik atau paling berharga adalah pengalaman. Terima kasih. Terima kasih kepada Sulistiani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadlina Aisyah. Kemudian di slide selanjutnya menjelaskan bahwa pendidikan secara integral merupakan bagian dari kehidupan manusia. Maksud dari pendidikan
pendidik mampu memiliki nilai yang responsif dan beradaptasi dengan baik. Dengan ketatnya arus perubahan zaman, kini setiap individu harus pintar-pintar menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Maka diperlukanlah pendidikan karakter untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir setiap perilaku individu agar tidak terlalu mengikuti tren. Kemudian, dengan adanya pendidikan karakter ini diharapkan generasi milenial mampu berpikir secara rasional dalam menentukan pilihannya. Oke, terima kasih kepada Fadlina Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Kemudian ada Nur Indah Lestari Kusuma. Di sini saya sebagai pemateri keempat, Nur Indah Lestari Kusuma, akan memaparkan tentang peran pendidikan non formal. Peran pendidikan non formal itu diantaranya yang pertama, fasilitator tidak menanggapi dirinya sebagai guru yang serba bisa. Yang kedua, fasilitator dan mendiagnosa fasilitator kebutuhan belajar peserta didik. Ketiga, suasana belajar diusahakan tidak terkesan sangat formal. Yang keempat, fasilitator dan peserta didik membuat perencanaan pembelajaran bersama. Yang kelima, fasilitator tidak bertindak pilih kasih atas peserta didik. Yang keenam, fasilitator menghargai pengalaman belajar peserta didik. Yang ketujuh, fasilitator berusaha membina hubungan untuk saling menguntungkan antar peserta didik dengan cara mendorong aktivitas yang kooperatif. 8. Fasilitator memberikan kontribusi dari pengalaman dan bahan-bahan sebagai sarana untuk menimbulkan keinginan peserta didik berinquiry. 9. Fasilitator terlibat pada proses belajar sesuai untuk menentukan tujuan belajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dalam lembaga. 10. Fasilitator membantu pemikiran tentang berbagai hal yang sesuai dengan perencanaan learning experience. 11. Fasilitator membantu para peserta didik membentuk kelompok dalam menentukan tim belajar mengajar. 12. Fasilitator membantu peserta didik untuk menyampaikan pengalaman mereka sebagai sumber belajar menggunakan teknik pembelajaran seperti diskusi, bermain peran, dan sebagainya. 13. Fasilitator mempresentasikan bahan pengajaran dan dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman peserta didik. 14. Fasilitator membantu peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan baru pada pengalaman mereka. 15. Fasilitator membantu peserta didik pada kemajuan yang telah didapat peserta didik dengan menggunakan kriteria pengukuran untuk melihat kemajuan tersebut. 16. Fasilitator membantu peserta didik dalam menerapkan cara pengevaluasi oleh mereka sendiri berdasarkan kriteria penilaian tersebut. Terima kasih atas pemaparan materinya Nur Indah Lestari. Kemudian untuk materi selanjutnya ada Teni Rosmalia. Di sini saya akan menjelaskan isu permasalahan. 1. Masih rendahnya kualitas program lembaga kursus pelatihan. 2. Produktivitas pendidikan Indonesia yang relatif rendah karena pendidikan Indonesia belum mempunyai sistem yang efektif untuk mencapai memproduksi pendidikan yang ideal. 3. Minimnya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidang pemberdayaan masyarakat. 4. Minimnya kesadaran untuk mendapatkan pendidikan non-formal. 5. Kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal yang bersifat proyek, yaitu pendidikannya masih jalan di tempat. 6. Kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal yang masih bersifat instan, yaitu tidak mengacu pada kebutuhan mendasar dan pengembangan sumber daya alam seutuhnya. 7. Ajaran tentang pendidik dan tenaga kependidikan non-formal belum dijalankan sebagai mestinya. 8. Kurangnya penghargaan dari pemerintah dan masyarakat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. 9. Menjadi pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non-formal dianggap sebagai batu loncatan. 10. Latar belakang pendidik dan tenaga kependidikan masih belum selesai dengan bidang garapannya. 11. Minimnya finansial yang didapatkan oleh pendidik tenaga kependidikan non-formal, sehingga yang harus dikedepankan adalah sebuah keikhlasan. 12. Sarana dan prasarana yang minim. Seharusnya pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil agar pendidikan dapat berkembang. 13. Peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda. Dan 14. Lingkungan yang tidak mendukung dan menunjang berjalannya program pendidikan non-formal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan alam. Terima kasih kepada Teni Rosmalia yang memaparkan materinya. Kemudian materi terakhir akan disampaikan Rizka Hairunisa. Hubungan timbal balik antara peserta didik dengan fasilitator. Yang pertama, mengerti tujuan dari learning experience untuk mencapai tujuan mereka.
Yang kedua, ikut dan bertanggung jawab pada perencanaan metode atau pembelajaran learning experience. Yang ketiga, berpartisipasi secara aktif pada proses pembelajaran. Dan yang keempat, mendapatkan kemajuan dalam mencapai tujuan belajarnya. Knowles 1977 beranggapan bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan psikologis untuk mengarahkan diri dan untuk diakui oleh orang lain. Artinya, pendidik tidak perlu memaksakan pendapat dan keinginannya sendiri kepada para peserta didik, melainkan ia harus lebih banyak melimpahkan tanggung jawab pengelolaan kegiatan belajar kepada para peserta didik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu kesimpulannya, pendidikan berkelanjutan merupakan salah satu pendidikan yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal yang diharapkan oleh masyarakat mampu memberikan nilai tambah, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, yang ditujukan kepada mereka yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi ataupun faktor lainnya. Beberapa isu yang berkaitan dengan tantangan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan nonformal dalam pelaksanaan pendidikan nonformal. Pada pelaksanaannya jauh lebih tidak sederhana. Keberagaman karakteristik warga belajar akibat pengaruh letak geografis bangsa Indonesia. Dengan aneka ragam budaya dan suku bangsa serta adat istiadat dan juga bahasa menuntut adanya pola dan isi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tidak seragam. Dengan kata lain, menuntut pelaksanaan pembelajaran yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami yang telah kami diskusikan dalam forum grup online. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.